Kemarin sore saya bersama istri bersilaturahmi ke rumah adik saya, pasangan suami istri. Kebetulan kami bertetangga. Saya kaget melihat pemandangan yang disuguhkan di rumah itu. Mereka memiliki seorang anak usia SD, anak tunggal. Tidak ada asisten rumah tangga. Anak sematawayang itu sedang mengepel lantai. Sebentar-sebentar saya dengar suara gosokan lantai kamar mandi dan bilasan pembersihan kloset. Sementara mamanya sedang bermain TikTok dan papanya sedang menikmati dentuman musik kesukaannya. Lama-lama saya tidak tahan. Dengan nada setengah marah dan merasa diri lebih senior, saya katakan, "Kalian ini bikin anak untuk jadi babu ya?" Serempak pasangan suami istri itu tertawa terpingkal-pingkal, yang membuat saya justru malah merasa sedang diejek-ejek. Istri saya pun ikut heran kok mereka malah tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, papanya anak itu angkat bicara. Kakak, justru yang babu itu adalah anak kakak. Lebih tepatnya, bermental babu. Kami berdua kan barusan pulang kerja, lelah seharian demi dia. Saya dan istri saya langsung geram dan menyerang. Apa maksudmu? Lalu istrinya menjawab, begini kakak, anak kami ini ketika membereskan rumah tanpa kami suruh, itu dia sedang menjadi raja atas rumah ini, menjadi owner untuk hidupnya sendiri, menjadi driver bagi dirinya sendiri. Sedangkan anak kakak baru bisa bereskan rumah kalau disuruh-suruh, bahkan harus diomelin. Dan melakukan segala sesuatu karena disuruh itu, termasuk disuruh belajar, disuruh makan, disuruh berhenti bermain gadget, disuruh bangun pagi, disuruh berdoa, dan seterusnya. Itulah yang disebut anak bermental babu, dan orang tua membabukan anak. Bedanya dengan babu beneran adalah bahwa anak kakak kalau minta apa-apa mesti dituruti, dimanja berlebihan. Kakak tahu apa akibatnya? Anak tidak paham apa dan bagaimana seharusnya hidup ini dijalani, termasuk bagaimana cara hidup kalau kakak nanti tiba-tiba bergegas ke surga saat dia masih penuh kebergantungan. Apakah nilai matematika 100, bahasa Inggris 100, dan seterusnya di sekolah sebagai hasil dari suruhan dan paksaan guru dan orang tua itu sebuah keberhasilan? Sementara si anak tidak berkembang dalam hal sopan santun, tidak bisa memasak, tidak bisa bikin minum, tidak bisa bangun tidur sendiri, tidak tahu cara membereskan tempat tidur, tidak otomatis mematikan lampu, menutup keran air, mengolah sisa makanan, apalagi mengelola diri dan mengelola rutinitas belajarnya, tidak mengerti hospitality kalau ada tamu berkunjung ke rumah, dan seterusnya. Bukankah keutamaan hidup alias life skill itu semua lebih penting daripada nilai 100 di sekolah, tetapi dengan pendekatan paksaan atau perbabuan? Jangan-jangan pendekatan perbabuan ini juga marak dilakukan guru-guru di sekolah anak kakak. Jangan-jangan segede anak kakak yang sudah SMP itu belum paham apa arti hidup proaktif yang penuh rancangan menuju tujuan yang jelas. Jangan-jangan belum paham apa arti kemandirian. Jangan-jangan kakak tidak sadar kalau anak kakak masih berjiwa reaktif, melakukan segala sesuatu tanpa paham tujuan dan semata-mata karena keterpaksaan dan oleh suruhan, perintah, serta omelan dan bahkan ancaman. Lebih parah lagi kalau melakukan segala sesuatu karena serba dijanjikan hadiah. Waduh, gawat kalau demikian. Apakah kakak pernah menahan diri untuk tidak mengabulkan rengekan anak kakak walaupun kakak punya apa yang dia minta? Apakah kakak pernah untuk tidak langsung menjawab masalah anak kakak dan membiarkannya jatuh bangun menemukan jawaban itu? Bisakah anak kakak gosok lubang kloset dengan rasa sukacita secara rutin tanpa suruhan siapapun? Tahukah kakak bahwa kalau dia terbiasa dengan hal menjijikkan itu dalam hidupnya sekarang ini, maka dia akan mudah menghadapi apapun yang sulit dalam hidupnya selanjutnya. Maafkan atas kelancangan adikmu ini. Seketika itu juga, saya dan istri saya langsung mengarah ke pintu keluar rumah itu dan pulang tanpa sepatah kata pun.